And she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I said she fell in love. And she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Kabar gembira buat bobotoh Persib Bandung, laga lawan Persija berpeluang boleh dihadiri penonton. Duel berlevel Super Big Match Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024, masih memiliki peluang digelar dengan kehadiran bobotoh. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, upaya banding yang telah dilakukan Persib dikabulkan Komite Banding PSSI, untuk membatalkan keputusan sanksi dari Komisi Disiplin, Komdis, PSSI. Yunus mengatakan, jika peluang tersebut dikabulkan, pihaknya tetap meminta agar para bobotoh dapat mematuhi regulasi dan menjaga ketertiban, sebagaimana yang telah ditetapkan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB. Terlebih PSSI dan LIB, kata dia, masih menyimpan trauma mendalam atas tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 jiwa, pada Oktober tahun 2022. Kami tidak mau kecolongan lagi karena kejadian seperti, maaf, Kanjuruhan itu memukul federasi. Betul-betul luar biasa memukul federasi. Kami juga berharap ke depannya kawan-kawan saling menjaga diri juga, ujarnya dilansir dari laman resmi Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024. Hingga saat ini laga Persib vs Persija masih berstatus tak bisa dihadiri penonton karena Persib disanksi Komdis PSSI, sebagai buntut dari kericuhan di luar perimeter stadion setelah pertandingan, dalam laga Persib vs PSIS Semarang pada Selasa, tanggal 27 Februari lalu. Sanksi itu dilayangkan Komdis PSSI ke Persib dalam surat bernomor 191/PERLITER1, SKK Depsel 3, 2024 pada Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Persib dilarang menggelar laga dengan penonton sebanyak 1 kali. Yunus Nusi pun meminta, agar semua pihak dapat saling memaklumi setiap keputusan yang telah ditetapkan PSSI dan LIB. Kita harus memaklumi bahwa ketika PSSI memberikan keputusan tanpa penonton, ya layaknya itu juga dituruti. Memaklumi itu, ucapnya. Pria kelahiran Gorontalo, tanggal 30 Januari tahun 1970, itu pun menjelaskan, regulasi larangan pendukung atau supporter tim tamu dibuat lantaran masih banyak oknum supporter yang datang menonton terkadang dengan niat yang tidak baik. Maka, PSSI khawatir, jika insiden kerusuhan tersebut terjadi di laga Persib vs Persija, akan berakibat fatal bagi sepak bola Indonesia. Hukuman FIFA menjadi ketakutan terbesar PSSI saat ini. Kita harus memaklumi bahwa ketika PSSI memberikan keputusan tanpa penonton, ya layaknya itu juga dituruti. Memaklumi itu, ucapnya. Pria kelahiran Gorontalo, tanggal 30 Januari tahun 1970, itu pun menjelaskan, regulasi larangan pendukung atau supporter tim tamu dibuat lantaran masih banyak oknum supporter yang datang menonton terkadang dengan niat yang tidak baik. Maka, PSSI khawatir, jika insiden kerusuhan tersebut terjadi di laga Persib vs Persija, akan berakibat fatal bagi sepak bola Indonesia. Hukuman FIFA menjadi ketakutan terbesar PSSI saat ini. Kita lihat sendiri, soal regulasi yang supporter tandang ke kandang lawan, mereka kadang datang dengan cara-cara tidak benar, ujarnya. Ini kan kita khawatirkan, karena kita masih dalam pemantauan FIFA dalam rangka transformasi sepak bola Indonesia. Kita khawatir apabila ada kejadian yang menyerupai kejadian sebelumnya ini akan berakibat fatal terhadap federasi kita, lanjutnya. Yunus Nusi mengaku, pihaknya akan selalu menegakkan aturan sesuai dengan prosedural, dengan tetap menghargai dan mengakomodasi setiap saran dan pendapat dari berbagai pihak, termasuk ajuan banding yang dilakukan Persib Bandung.
Kami akan lakukan semuanya secara prosedural karena ini juga menyangkut sebuah risiko yang sangat besar. Tentu kami akan mengakomodasi saran dan pendapat dari berbagai elemen dan kami juga harus berkaca kepada beberapa kejadian, katanya. Sebelumnya, Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Andang Ruhyat, mengatakan, Persib Bandung telah mengajukan banding atas keputusan Komdis PSSI, dengan nota banding bernomor 05-dir-PBBIII 2024, pada tanggal 4 Maret lalu. Persib telah mengirimkan surat pengajuan ke Komite Banding PSSI. Kami berharap Komite Banding bisa mengabulkan permohonan Persib untuk membatalkan sanksi Komite Disiplin PSSI, ujarnya Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024. Meski Persib belum mendapatkan kabar baik mengenai hasil banding yang telah dilakukan, pihaknya akan tetap melakukan persiapan penyelenggaraan pertandingan kandang sesuai dengan prosedur seperti biasanya, yakni seperti hadirnya penonton. Sambil menunggu proses dan keputusan dari komite banding tersebut, Persib terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait persiapan pertandingan kandang melawan Persija, ucapnya. Deddy Kusnandar bongkar rahasia solidnya lini tengah Maung Bandung. Lini tengah Persib Bandung tampil solid saat melawan Rans Nusantara FC di Stadion Sultan Agung Bantul Sabtu tanggal 3 Maret tahun 2024. Sektor vital Persib tersebut tampak lebih hidup bila dibandingkan dengan laga kontra di pekan sebelumnya. Tak sedikit juga bobotoh yang memuji penampilan Deddy Kusnandar di sektor gelandang bertahan Persib. Banyak yang menilai, Deddy Kusnandar mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai gelandang bertahan. Bahkan gelandang Rans Nusantara FC, Vintinho dibuat tidak berdaya oleh pemain Persib bernomor punggung 11 tersebut. Menanggapi soal solidnya lini tengah Persib saat hadapi Rans Nusantara, Deddy Kusnandar menjelaskan bahwa itu merupakan buah dari evaluasi. Ya mungkin kita evaluasi dari pertandingan kemarin, kita kekurangan apa, kita komunikasi, berbicara, kita saling mengisi kekurangan, tidak ada pemain, bermain, individu, kita main tim, ungkap Deddy Kusnandar usai laga. Apiknya penampilan Deddy Kusnandar di lini tengah Persib juga berbuah manis. Ia dinobatkan sebagai Man of the Match laga Rans Nusantara vs Persib Bandung oleh bobotoh. Ia menjelaskan, penampilan apiknya tak lepas dari peran pelatih Bojan Hodak yang memberikan instruksi sebelum pertandingan. Saya instruksi pelatih. Jadi saya ikuti instruksi pelatih, kita disiplin main, kita target 3 poin. Tapi kita bersyukur dapat poin di sini, ujar Deddy Kusnandar. Penampilan apik Deddy Kusnandar, tak sedikit bobotoh yang memberikan pujian kepada pemain Persib asal Jatinangor, Sumedang tersebut. Salut saya sama Deddy, kalau tidak ada Deddy, akan seperti lawan Persik, ujar bobotoh dalam kolom komentar Instagram Persib. Tidak, wah, tapi perannya penting pisan, tulis bobotoh Persib. Pemain Rans lawan Dado bisa apa, ujar bobotoh lainnya. Sayangnya Deddy Kusnandar masih gagal memberikan kemenangan bagi Persib di pertandingan pekan sebelumnya menjamu Barito Putra. Persib hanya mampu mencuri 1 poin usai bermain imbang 1-1 melawan Barito Putra. Setelah bantai Dewa United Thomas Doll ngotot selanjutnya Persib. Persija Jakarta berhasil membantai Dewa United 4-1 pada pekan ke-27 Liga 1. 2023-2024, pelatih Persija Thomas Doll menyebut, kemenangan ini modal bagus jelang melawan Persib Bandung. Persija Jakarta memutus rentetan 3 kekalahan kontra Borneo FC, 1-3, Madura, 0-1, dan Arema FC, 2-3, dengan pesta kemenangan meyakinkan saat menjamu Dewa United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, malam. 4 gol macan Kemayoran dihasilkan oleh 2 gol Marco Simic, menit ke-15, dan 29, dan 2 lainnya dari Rio Matsumura, 51, 56, sementara Dewa United hanya mampu membalaskan via tendangan penalti Risto Mitrevski, 37. Thomas Doll menyambut kemenangan ini dengan full senyum. Dia mengatakan, hasil ini bisa menjadi titik balik kebangkitan Persija Jakarta.
Pelatih asal Jerman itu memuji penampilan Macan Kemayoran yang sudah belajar dari kesalahan dalam pertandingan ini. Ya, Februari bukan bulan terbaik untuk kita, dan saya senang dengan para pemain. Melihat mereka berlatih. Kemudian di pertandingan mereka bisa menang, kata Thomas Doll usai pertandingan. Mereka memberikan yang terbaik, jadi, ketika kamu meminimalisir kesalahan, kamu dapat memenangkan pertandingan, tuturnya. Kualitas, kita juga mempunyai para pemain yang baik, dan ini menurut saya akan menjadi titik balik, ucapnya lagi. Meski begitu, mantan nahoda Borussia Dortmund itu mengingatkan pasukannya untuk tidak terlena dengan kemenangan ini, sebab, Persija Jakarta akan berhadapan dengan Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Namun kita juga harus waspada menatap derby, melawan Persib Bandung, kita akhirnya bisa kembali ke Jakarta dengan mood menyenangkan, karena 2 kali bertanding di Bali, sebelumnya, kita mendapatkan hasil yang kurang menyenangkan. Saya pikir ini bisa menjadi titik balik, ujar Doll. PSSI pusing Persib Bandung inginkan laga kontra Persija Jakarta ada penonton. Yunus Nusi menilai pertandingan antara Persib dan Persija mengandung risiko tinggi dari segi keamanan. Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap Persib Bandung tetap mengikuti keputusan Komite Disiplin, Komdis, terkait larangan pertandingan dihadiri penonton saat menghadapi Persija Jakarta pada akhir pekan ini dalam lanjutan Liga 1 2023/2024. Persib mengajukan banding atas keputusan Komdis PSSI yang menjatuhkan sanksi larangan menggelar 1 pertandingan dengan kehadiran penonton. Keputusan itu dikeluarkan Komdis terkait kerusuhan dan penganiayaan di luar perimeter stadion yang dilakukan supporter usai duel melawan PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat pada tanggal 27 Februari tahun 2024. Keluarnya keputusan ini membuat pertandingan kandang Persib tidak akan bisa dihadiri penonton ketika melawan Persija, yang merupakan rival abadi klub Kota Kembang tersebut. Hari ini, kemarin, Persib telah mengirimkan surat pengajuan ke Komite Banding PSSI. Kami berharap Komite Banding bisa mengabulkan permohonan Persib untuk membatalkan sanksi Komite Disiplin PSSI, kata Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung bermartabat Andang Ruhiat, dilansir laman resmi klub. Sikap Persib ini membuat PSSI sedikit pusing. Pasalnya, pertandingan antara Persib dan Persija kerap berlangsung panas. Itu tidak hanya terjadi di atas lapangan, tetapi juga di luar. Kami akan lakukan semuanya secara prosedural, karena ini juga menyangkut sebuah risiko yang sangat besar. Tentu kami akan mengakomodir saran dan pendapat dari berbagai elemen, dan kami juga harus berkaca kepada beberapa kejadian, jelas Yunus Nusi. Kami juga tidak mau kecolongan lagi, karena kejadian seperti, Kanjuruhan itu betul-betul luar biasa memukul federasi. Kami juga berharap ke depannya kawan-kawan saling menahan diri. Klub juga harus memaklumi ketika PSSI memberikan keputusan tanpa penonton, ya layaknya itu juga dituruti, memaklumi itu. Kita lihat sendiri, soal regulasi yang supporter tandang ke kandang, lawan mereka kadang datang dengan cara-cara tidak benar, ini kan kita khawatir, karena masih dalam pemantauan FIFA dalam rangka transformasi sepak bola Indonesia. Kami khawatir bila ada kejadian yang menyerupai kejadian sebelumnya. Ini akan berakibat fatal terhadap federasi kita. Alberto Rodriguez minta kawan-kawan jaga Gustavo Almeida. Persib Bandung akan melawan Persija Jakarta dalam laga pekan ke-28 Liga 1 2023/2024 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2024, sore. Bek Persib Alberto Rodriguez mengaku harus fokus menjaga bomber Macan Kemayoran Gustavo Almeida. Alberto Rodriguez menjelaskan bahwa Gustavo Almeida adalah pemain yang harus diwaspadai pemain-pemain Persib. Namun, ia minta juga tetap waspadai pemain lain. Pasalnya, Gustavo belum tentu dimainkan. Ini karena di pertandingan terakhir melawan Dewa United, pemain asal Brasil itu absen lantaran cedera. Selain itu, Marco Simic sedang gacor. Bukan tidak mungkin Gustavo perannya akan kembali diganti Simic. Gustavo adalah striker yang bagus,
Kami harus sangat fokus untuk bermain melawan dia dan Persija, kata Alberto Rodriguez dilansir dari laman resmi klub, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Sekadar informasi, pertandingan yang kerap disebut derby Indonesia itu menjadi yang pertama dirasakan Alberto Rodriguez. Oleh sebab itu, bek asal Spanyol ini mengaku antusias menyambut pertandingan besar ini. Ia mengaku sangat menantikan dan berharap bisa memberikan hasil terbaik bagi Persib, terlebih Maung Bandung bertindak sebagai tuan rumah. Saya tahu ini pertandingan klasik Indonesia, ini pertandingan klasik pertama saya. Tentunya, saya sangat ingin merasakannya dari dalam dan memberikan kegembiraan bagi Persib, kata Alberto. Ini selalu menjadi pertandingan yang lebih spesial. Saya sangat menantikannya, pungkasnya.